صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال Kitab Shaum. Kita insyaallah sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita akan membahas bab yang berkaitan dengan puasa. Setidaknya menambah pengetahuan kita tentang ibadah yang kita kerjakan dalam rangka setahun satu kali. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari dapat menambahkan memperindah amal kita dan mengurangi segala macam resiko yang barangkali belum kita ketahui yang dapat merusak atau mempengaruhi nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita usia ta'rifus shaum. Berbicara tentang puasa ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada segenap umat para nabi adalah puasa bulan suci Ramadan adalah merupakan anugerah dari Allah untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelumnya diwajibkan oleh Allah berpuasa, tetapi umat-umat sebelumnya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi puasa di bulan Ramadan ini hanya diwajibkan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan dengan puasa itu hanya diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat-umat sebelumnya berpuasa bukan atau di luar daripada bulan suci Ramadan. Seperti orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Ya. Dan begitu juga Sayyidatuna Maryam berpuasa di hari-hari tertentu selama mengandung Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, puasa itu arti secara bahasa adalah al-imsak, mencegah. Jadi menahan atau mencegah itu adalah maknanya puasa. Ya, makanya ada sebagian orang ketika ditawari makanan atau minuman tertentu dia bilang dia puasa. Dia disuguhkan air sirup, ya. Tidak, saya puasa. Maksudnya puasa air sirup. Ya, bisa jadi. Ya, ada yang disuguhkan gulai kambing, saya puasa. Ya, puasa dari makanan yang mengandung kolesterol. Nah, puasa itu artinya menahan. Ya, menahan, bukan menahan secara misalkan menahan lemari atau bukan itu, tapi menahan secara rasa. Itu makna daripada puasa, arti secara bahasa. Makanya Allah memberikan contoh di dalam Al-Quran di surah Maryam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni nadartu lir-rahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Sayyidatuna Maryam diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Apa puasanya Sayyidatuna Maryam? Bukan puasa makan minum. Ya, apalagi puasa untuk bersetubuh, karena Sayyidatuna Maryam tidak bersuami.
Tapi apa puasanya Sayyidatuna Maryam? Sayyidatuna Maryam puasanya adalah falan ukallima al-yawma insiya, tidak berbicara kepada siapapun. Ya, dengan tidak berbicara kepada siapapun itu dianggap sebagai bentuk puasa. Puasanya Sayyidatuna Maryam itu tidak berbicara sama sekali kepada siapapun. Ya, terlebih kepada rahib-rahib Yahudi pada saat itu. Karena dengan berbicara Sayyidatuna Maryam itu akan mendapatkan risiko yang sangat besar, yaitu fitnah. Dan dianggap ya bahwasanya anak yang dikandung itu hasil hubungan dengan laki-laki. Padahal itu adalah merupakan bentuk yang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita disuruh milih apa? Milih puasa makan dan minum atau milih puasa berbicara? Ayo, pilih mana kita? Makan minum. Nah, pilih puasa makan dan minum. Coba kalau kita disyariatkan puasa untuk tidak berbicara, mampu tak kita? Tak bakal mampu kita. Ya, bingung kita mau ngapain? Ya, kerja berbicara, transaksi berbicara, betul tak? Mau ibadah berbicara. Andaikan ini disyariatkan oleh Allah kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu. Tapi Allah syariatkan itu hanya kepada Sayyidatuna Maryam. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatannya. Ya. Nah, maka di sini kita melihat bagaimana teguhnya Sayyidatuna Maryam. Karena Sayyidatuna Maryam itu, ya, ibundanya Sayyidatuna Maryam namanya siapa? Hanna. Ya, namanya Hanna. Ya. Maryam binti Imran. Nama ayahnya Imran. Ya, nama ibunya Hanna. Tapi bukan Hanna Collection. Ya, nama ibunya Hanna. Ya, Hanna ini Sayyidatuna Hanna radhiyallahu anha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar anak yang dikandungnya itu adalah seorang laki-laki. Tapi apa dikata Allah berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak yang dikandungnya itu seorang perempuan. Dan beliau Hanna telah berjanji kepada Allah bahwasanya kelak, ya, anak yang ada di dalam kandungan ini akan dijadikan sebagai pelayan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidatuna Maryam itu tidak menikah. Maka umurnya dihabiskan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, umat-umat sebelumnya kalau ibadah kepada Allah itu harus di tempat tertentu, tidak bisa di sembarang tempat. Seperti di zaman Sayyidatuna Maryam, itu Sayyidatuna Maryam, ya, menyembah Allah itu di mihrab. Ya, yang membuatkan mihrab itu siapa? Yang membuatkan beliau itu mihrab adalah Nabi Allah Zakaria. Karena Nabi Allah Zakaria itu punya profesi sebagai tukang mebel. Nah, itu ada cerita tukang mebel jadi nabi. Ada tukang mebel jadi presiden. Ya, tukang mebel jadi nabi. Nabi Allah Zakaria itu yang membuatkan Sayyidatuna Maryam mihrab terbuat dari kayu. Ya, dibuatkan mihrab khusus untuk ibadahnya Sayyidatuna Maryam. Nah, ketika Sayyidatuna Maryam, ya, mengandung Nabi Allah Isa di saat itu juga, ya, gencar-gencarnya fitnah. Maka pilihan apa yang terbaik bagi Sayyidatuna Maryam sementara perutnya tambah besar? Maka pilihan yang terbaik adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk tidak berbicara. Dengan tidak berbicara itu dianggap sebagai berpuasa. Ya, aina dartu imsakan 'anil kalam. Di mana Sayyidatuna Maryam bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara sama sekali. Wa syar'an, arti secara syarak puasa itu apa? Ya, arti secara syarak yaitu al-imsak 'an jami'il mufattirat, menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan. Ya, ingat, definisi puasa itu apa? Definisi puasa itu bukan tidak makan dan tidak minum, tapi menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan.
Karena yang membatalkan puasa itu bukan hanya sebatas makan dan minum. Karena makan dan minum itu bisa tidak membatalkan puasa apabila dilakukan dalam keadaan lupa, kecuali kalau lupa. Ya. Artinya yang membatalkan puasa itu banyak. Tidak hanya sebatas makan dan minum, tapi kita berkewajiban untuk menjaga puasa kita agar tidak batal dari segala sesuatu yang membatalkan. Sejak kapan kita menjaga puasa ini? Semenjak terbitnya fajar. Terbit fajar itu ditandai dengan azan subuh. Begitu sudah azan subuh, maka kita tidak boleh melakukan apapun yang dapat membatalkan puasa. Makan, minum, kemudian bersetubuh dan sebagainya. Ya, memasukkan sesuatu melalui lubang yang terbuka, ya, dan sebagainya. Segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu kita tahan dari terbitnya fajar semenjak masuknya azan subuh. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Dari semenjak itu, durasi itu, dari semenjak terbitnya fajar, maksudnya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari, kita memiliki kewajiban apa? Untuk menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Tapi ingat, ini ada caranya. Caranya bagaimana? Biniyatin maksusah, dengan niat tertentu. Kalau misalkan kita tidak dengan niat, tapi kita menahan makan, minum, tidak bersetubuh, menahan sesuatu masuk dari lubang yang terbuka, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka tidak dinamakan puasa. Kenapa? Karena tidak niat. Ya, niat itu dimulai dari malam hari. Ini misalkan, ya, sore tadi kemenang kita sudah mengumumkan bahwasanya telah masuk 1 Ramadan. Berarti malam ini kita sudah mulai berpuasa. Maka sekarang ini kita sudah boleh berniat. Ya, sekarang ini kita sudah boleh berniat. Walaupun ketika sahur kita tidak niat, maka puasanya dianggap sah. Tapi kalau misalkan kita tidak niat sama sekali, ya, sahur, ya, kemudian kita tidak niat sama sekali, baik sengaja atau tidak disengaja, tidak niat sama sekali, hingga akhirnya terdengar azan subuh, baru kemudian kita ingat kalau kita belum niat, maka puasa kita batal. Puasa kita dianggap tidak berpuasa. Kenapa? Karena tidak diawali dengan niat. Itu pentingnya niat. Jadi niat itu perlu. Ya, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Betul tidak? Tidak hanya sekedar menahan lapar, dan ada juga orang yang tidak makan dan tidak minum, tapi tidak makan puasa. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk puasa. Al-aslu fi qawli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa kapan turunnya? Perintah puasa itu turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah di bulan Sya'ban. Turunnya perintah puasa berbarengan dengan turunnya perintah zakat. Ya, turunnya perintah puasa berbarengan dengan turunnya perintah zakat. Tepatnya di bulan Sya'ban. Waktu fardhihi furida fi sanati tsaniyah min al-hijrah fi syahr Sya'ban. Wa qad sama sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadhan. Sejarah Ramadan ini yaitu terjadi pada tahun kedua setelah Nabi hijrah ke kota suci Madinah, tepatnya di bulan Sya'ban. Dan Nabi, ya, sepanjang hidup, seumur hidup Nabi SAW itu berpuasa di bulan Ramadan sebanyak berapa kali? 9 kali. Jadi Nabi kita Muhammad mengalami Ramadan itu sebanyak 9 kali dengan berpuasa. Tapi kalau mengalami Ramadan itu dari awal, dari dulu. Akan tetapi berpuasa di bulan Ramadan setelah disyariatkan oleh Allah itu sebanyak 9 Ramadan. Kita sudah berapa kali Ramadan? Lebih banyak kita atau Nabi? Banyak kita atau Nabi? Lebih banyak kita. Nabi 9 Ramadan. Ya kan? Saya misalkan umur 39, wajib puasa misalkan dimulai dari umur 9 tahun.
Ya kan? Sudah berapa puluh tahun dari Ramadan ini. 30. Ya, lebih banyak kita daripada Nabi. Ya, Nabi cuma mengalami 9 kali Ramadan. Ya, ini kalau di sini ada yang 60 tahun umurnya, berarti sudah mengalami 40 kali Ramadan. Betul tak? 50. Nah, kurang lebih banyak kita daripada Nabi. Ya, tapi kualitasnya, kualitasnya mana yang lebih baik? Kita atau Nabi? Nabi. Kualitasnya, Nabi SAW. Kenapa kualitas Nabi baik? Ya, karena Nabi menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baik ibadah. Padahal puasa kita itu lebih lengkap. Kalau sahur, harus ada sambal. Tak ada sambal, tak nikmat sahurnya. Betul tak? Kalau sahur, harus ada sayur, ikan talam. Ya. Kemudian pakai sambal, dibakar. Repot tak? Kasihan isterinya. Ya. Bangun tidur, nak tahajud, disuruh bakar ikan talam. Ya. Dari itu disuruh cari jeruk sambal. Ya kan? Tak sempat nak tahajud orang rumah tu. Bukanya, lebih lagi kita buka lengkap. Ada warna merah, ada warna putih, ada warna hijau. Betul tak? Lengkap kita dengan kuenya. Tapi kualitas puasa kita jauh kalah daripada Nabi SAW. Artinya ingat, puasa itu tidak ditentukan oleh menu. Ya, jangan kita berpikir menu menentukan puasa kita. Tidak. Tapi yang menentukan puasa kita itu adalah lillahi ta'ala. Makanya ketika kita sahur, ketika kita berbuka, ya, itu menyertakan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afṭartu. Semuanya harus lillahi ta'ala. Karena yang Allah lihat puasa kita itu bukan sungguhannya, bukan menunya, tapi yang Allah nilai puasa kita itu adalah bagaimana cara kita menjalankan ibadah puasa. Makanya Imam Malik pernah ketika akan berbuka puasa itu menangis. Ya, maka kemudian murid-murid beliau bertanya, "Wahai Imam, kenapa kau menangis? Apakah ada satu di antara menu yang belum kami hidangkan?" Imam Malik ini adalah seorang imam madhab Imam Syafi'i, orang kaya. Imam Malik ini, jubahnya itu, beliau itu bikin jubah, satu jubah menghabiskan sekitar 2 dinar. Ya, 2 dinar emas untuk satu jubah beliau. Jadi ketika buka puasa itu menunya macam-macam, lengkap. Ya, dari yang manis sampai yang asin, dari yang modern sampai tradisional, dari yang goreng sampai yang kukus. Kenapa beliau menangis? Ya, maka muridnya bertanya, apakah ada hidangan yang belum lengkap? Kata beliau, yang saya tangiskan itu bukan hidangan, tapi yang saya tangiskan itu adalah Nabi kita Muhammad itu berbuka selalu dengan air putih dan kurma. Tapi puasanya diterima oleh Allah. Sementara kita berbuka dengan berbagai macam menu, namun puasa kita belum tentu diterima oleh Allah. Ini pelajaran buat kita. Puasanya jangan sampai keinginan kita untuk menghadirkan segala macam hidangan di saat sahur dan berbuka, namun kita tidak punya keinginan untuk menjadikan puasa kita lebih baik. Ya, jangan sampai menu itu menjadi penghalang untuk meningkatkan amal ibadah kita. Justru dengan menu itu menjadi apa? Menjadikan amal ibadah kita itu berkurang. Ya, jangan sampai. Ya, karena itu bukan penilaian Allah terhadap puasa. Syahrul Ramadan wa syahrul tasih min asy-syuhur al-arabiyyah. Ya, jadi Nabi kita Muhammad itu mengalami 9 Ramadan dengan puasa itu semuanya ganjil kecuali 1 kali genap. Jadi 8 itu ganjil, 29 hanya 1 bulan itu genap 30 hari. Tapi kita tidak boleh patokannya seperti itu. Jangan pula nanti kita
Ketika orang masih puasa, kita dah tak puasa. Dia tanya, kenapa tak puasa? Nabi kan ganjil, bukan genap. Ya, lebih banyak Nabi ganjil. Jadi kita ambil ganjil di 29 hari. Tak usah. Ya, karena kita sudah ditentukan awal Ramadan dengan awal Syawal itu melalui sidang isbat. Maka kita serahkan kepada ahli-ahlinya. Ramadan adalah merupakan bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Arab atau bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan keutamaan puasa itu sangat banyak, baik itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW. Pada intinya, ya, kita tidaklah berpuasa ini karena berharap pahala. Ya, tapi kita berpuasa ini semata-mata tujuannya adalah untuk menahan hawa nafsu. Pahala tetap diberikan oleh Allah. Tapi jangan sampai tujuan kita ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah, akan tetapi ya hilang yang namanya untuk menahan hawa nafsu. Tujuan kita berpuasa ini adalah cara Allah untuk mendidik kita agar kita terbiasa dan mengalami serta merasakan apa yang dialami oleh orang-orang fuqara dan masakin. Itu di antara tujuan Allah mewajibkan kita itu berpuasa. Baik, hukum puasa ada 4. Yang pertama wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah makruh, dan yang keempat adalah haram. Ya, hukum puasa itu ada 4. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah makruh, yang keempat adalah haram. Puasa wajib itu ada berapa macam? Puasa wajib itu ada 6 macam. 6 macam ini semua puasanya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berdosa. Pertama, puasa wajib itu adalah puasa Ramadan. Ya, itu hukumnya wajib karena kewajibannya itu ada di dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba itu artinya diwajibkan atas kalian. Maka hukum puasa Ramadan itu dan kewajiban Ramadan itu sampai hari kiamat tidak akan pernah bergeser menjadi sunnah. Jadi jangan kita berhayal atau berharap ya bahwasanya kewajiban Ramadan ini bisa bergeser dari wajib menjadi sunnah. Tidak bakal. Ya, kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa Ramadan, kewajiban mengeluarkan zakat, kewajiban haji itu senantiasa ada sampai hari kiamat. Tidak akan pernah dihapus oleh Allah. Ya, tidak akan pernah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika misalkan ada ajaran yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, sholat tidak wajib, nah ini alamat. Ya, ajarannya menyimpang daripada Al-Quran. Puasa itu tidak wajib, itu wajib di zaman Nabi ya, kata dia. Kenapa pula? Iyalah, zaman Nabi itu diwajibkan puasa, karena begini kalau kita itu tidak diwajibkan lagi ya. Ini aliran menyimpang. Ya, menyimpang ini. Karena kewajiban puasa itu ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah puasa qadha. Mengqadha puasa. Baik, mengqadha puasa ini puasa apa kira-kira? Puasa Ramadan. Ada tak mengqadha puasa selain Ramadan? Tidak ada. Mengqadha puasa sunnah Senin Kamis tidak ada. Mengqadha puasa Ayyamul Bid tidak ada. Mengqadha puasa sunnah Nabi Allah Daud tidak ada. Mengqadha puasa 6 Syawal tidak ada. Mengqadha itu hanya puasa Ramadan. Ya. Sama dengan sholat. Mengqadha sholat 5 waktu. Tidak ada namanya mengqadha sholat hari raya Idul Fitri. Jadi tidak sempatnya sholat hari raya Idul Fitri keridoan. Tak tahunya dia qadha zuhur baru sholat hari raya Idul Fitri. Tidak ada. Ya. Atau misalkan dia tak ada sholat Jumat. Ya. Kemudian ketiduran, mengqadha sholat Jumatnya di waktu asar. Nah, paham ya?
Jadi mengqadha puasa itu hanya Ramadan. Selain Ramadan tidak wajib qadha. Dan mengqadha puasa Ramadan itu di semua waktu boleh, kecuali di 5 hari. Hari apa yang tidak boleh? Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal, 2, 3, 4, 5 sampai 30 Syawal boleh. Ya. Kemudian hari Raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. 5 hari ini haram puasa, apapun puasanya. Mau puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa ilmu pendek, puasa ilmu kebal, puasa penglapis, puasa awet muda. Ya, itu semua hukumnya haram, tidak boleh. Jelas ya? Itu 5 hari haram puasa, 5 hari ini haram puasa, tidak boleh puasa. Kalau berpuasa, jangankan dapat pahala, justru dia dapat dosa. Tapi selain ini silakan puasa. Mengqadha puasa selain 5 hari ini boleh. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu boleh puasa. Mengqadha puasa maksudnya boleh mengqadha puasa. Kemudian tidak boleh mengqadha puasa di bulan Ramadan. Misalkan Ramadan nanti ini, ya kan? Dia niat puasa Ramadan tahun ini, niat juga mengqadha puasa Ramadannya yang tahun lalu. Tidak sah. Ya, tidak boleh. Ya, tidak sah. Yaitu puasa qadha. Kemudian yang ketiga, hukum puasa wajib. Puasa apa? Puasa kafarah. Apa puasa kafarah itu? Puasa kafarah itu adalah kafarah, artinya penghapus. Ya, makanya biasanya kita doa wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa kaffir 'anna, dan hapuskan, hilangkan dari kami ini dosa yang kami miliki, dan matikan kami dalam keadaan baik bersama orang-orang yang baik. Ya. Kafarah puasanya ada. Ada berapa? Yaitu ada 2. Pertama kafarah zihar, yang kedua adalah kafarah jima di siang hari bulan Ramadan. Kafarah pertama, kafarah zihar itu apa? Bapak dengarkan. Kafarah zihar itu adalah hukuman yang harus dijalani bagi suami yang menyamakan secara fisik istri dengan orang yang haram untuk dinikahi. Lagi, kafarah zihar itu apa? Kafarah zihar itu adalah hukuman yang harus dijalani bagi seorang suami yang menyamakan istrinya secara fisik dari rambut sampai kuku. Menyamakan dengan siapa? Bukan menyamakan dengan artis, tapi menyamakan dengan orang yang haram dinikahi, seperti ibu kandung, saudari kandung, nenek, bibi. Ya, itu tidak boleh. Contoh misalkan, saking kita nak menguji istri ini supaya suka, kita bilang, wah rambut adik ini bergelombang kayak rambutnya mama saya. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya, alah keriting seroja kayak keriting nenek saya. Ya, tidak boleh. Alah potongannya potongan Mona Lisa. Mona Lisa bu. Ya, tidak boleh. Ya, menyamakan fisik ya dengan wanita yang haram dinikahi, seperti ibu kandung, saudari kandung, nenek, ibu ke atas, dan ibu sejadah seperti bibi dan adik-beradik ibu. Itu tidak boleh. So, kenapa tidak boleh? Ya, karena ini tradisi jahiliyah. Ya. Kalau kita keceplosan, ya bagaimana? Maka kita harus menjalani hukuman. Hukumannya itu apa? Puasa selama 2 bulan berturut-turut. Allah maaf.
Puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu puasa bagaimana? Bebaskan budak. Tapi bukan budak-budak itu. Ya, karena budak-budak itu merdeka semua. Tak perlu dibebaskan. Namanya kita nak cari budak sini. Atau memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Kalau ini tidak dilakukan, maka kita haram menjima istri kita. Ya, haram hukumnya berhubungan badan dengan istri. Itu kafarah zihar namanya. Atau dalam fikih itu menyamakan pundak istri dengan pundak ibu. Tak boleh. Fisik itu tak boleh. Tapi kalau sifat boleh. Misalkan, oh, Masya Allah, ya, Masya Allah, luar biasa istri saya ni. Bila mak saya ya, dia ngomongnya, lupa istri saya pun dan orang lain. Jadi, katanya saya punya kawan, Masya Allah, mak ni dia ngomongnya, tak aku ngomongnya mak. Jadi dia sering mengeluh masalah mak ni, ya kan? Kita nasihati, kita bawa cerita Uwais Al-Qarni. Dia mau suka nak cerita Uwais Al-Qarni. Masya Allah sama mak. Ya, maknya Uwais tak kayak mak saya. Cuba maknya Uwais kayak mak saya. Tak sama Uwais tu kata. Allah, itu tak boleh ya. Jadi cintanya kita kepada istri itu ada batasan. Ya, ada batasan. Jangan sampai saking cintanya nyamakan dengan mak kita. Kalau nyamakan dengan mak kita masalah. Kalau soal masakan, Ustaz? Kalau soal masakannya gitu? Masakan ada masalah. Yang tak boleh itu fisik. Fisik itu tak boleh. Rambut, kuku, pinggul, pundak, mata. Kalau belum ada, apa belum ada? Ya, itu tak boleh. Secara fisik itu tak boleh. Au qadrin au jima'i Ramadan. Puasa hukumnya wajib, kafarah itu apa? Yaitu puasa sebagai bentuk karena dia telah melakukan tindakan kriminal, menghilangkan nyawa orang lain. Kalau dalam hukum qisas itu, hukum Islam, orang yang membunuh dengan sengaja, ya, maka dia itu hukumannya selain dia itu harus menjalani hukuman yang lain, maka dia harus menjalani hukuman dengan berpuasa sebanyak 2 bulan. Kemudian yang ketiga adalah kafarah jima Ramadan. Jadi siang hari bulan Ramadan itu diharamkan suami istri berhubungan badan. Kalau sampai dia berhubungan badan, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada yang jebol. Kalau jebol, bukan dari awal, sebelumnya hangus. Misalkan dia sudah puasa 59 hari, hari ke-60 jebol, tak tahan dia haus, batalkan puasanya, maka hangus yang 59 hari. Ya, okey. Baik, siapa yang disuruh puasa ni selama 2 bulan? Suami atau isteri? Dua-duanya. Yang puasa suami, isteri tak? Ya. Yang puasa suami, isteri tak? Kenapa? Kerana jima itu terjadi, pasti yang ajak suami. Yang gamin suami, mana jarang isteri yang gamin, betul tak? Urai. Bu, yang gamin suami atau isteri, Bu? Urai. Jarang isteri yang gamin. Paham ya? Itu berlaku hukuman bagi suami. Ya, jelas ya? Nah, kalau misalkan suami ibu gamin siang-siang, mau puasa 2 bulan? Silakan, kalau puasa 2 bulan. Istrinya wajib puasa 2 bulan. Yang wajib puasa 2 bulan suami. Itu hukum wajib puasa. Jenis puasa yang hukumnya wajib yang keempat adalah puasanya bagi jamaah haji atau umroh yang mereka itu tidak mampu membayar fidyah atau membayar dam. Misalkan ada jamaah haji umroh, kalau dia dalam keadaan ihram ya, kalau dia tidak ihram tak masalah. Dia dalam keadaan ihram, ya, itu melanggar. Seperti misalkan membunuh hewan. Walaupun hewannya kecil, semut ke, kutu ke, belalang ke, nyamuk ke, kupu-kupu. Ya, selama dia pakai ihram
dan dilakukan di atas tanah suci, ya, sengaja tetap dia mendapatkan hukuman. Ya. Kemudian jima, ketika dalam keadaan ihram dia jima dengan istrinya atau dia nikah, ya, melakukan segala macam bentuk kerusakan atau dia cabut tanaman atau dimatahkan ranting. Nah, itu semua dia wajib membayar dam atau fidyah. Kalau tidak mampu nak beli kambing untuk bayar dam atau memberi makan orang miskin 10 orang, tidak ada uang sama sekali, bagaimana? Dia wajib puasa. Berapa hari puasa? 7 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari ketika dia sampai di rumah. Nah, itu sebagai ganti bagi jamaah haji atau umroh yang tidak mampu membayar dam atau fidyah, maka dia dengan puasa sebanyak 10 hari. Kemudian jenis puasa wajib yang kelima adalah puasanya masyarakat atas perintah para pemimpin, seperti dalam hal, ya, puasa ketika akan melaksanakan sholat minta hujan. Misalnya suatu daerah kemarau 2 bulan, pemerintah setempat menghimbau untuk melaksanakan sholat istisqa minta hujan. Tapi ya, sebelum sholat maka pemerintah himbau untuk berpuasa 1 hari. Maka puasa ini wajib. Rakyat ini yang muslim, yang tidak dalam keadaan sakit, perempuan yang tidak dalam keadaan men atau nifas, atau tidak dalam keadaan berpergian, maka semuanya wajib puasa. Kalau tidak puasa pada dia mampu, maka dosa. Ya, walaupun itu arahan daripada pemerintah, karena tujuannya adalah untuk kebaikan. Yang keenam adalah puasa nazar. Orang yang bernazar puasa, ya, maka dia wajib untuk berpuasa. Misalkan, kalau saya dapat arisan bulan ini, saya nak puasa di bulan Syaban sebanyak 3 hari, maka dia wajib puasa 3 hari. Ya, wajib puasa sebanyak 3 hari. Tapi kalau misalkan dia nazar seperti ini, kalau saya dapat arisan ini bulan ini, saya nak puasa Ramadan sebulan penuh, tak sah nazarnya, karena puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya, nazarnya tidak sah. Ya. Itu hukum puasa wajib. Kemudian hukum puasa sunnah. Sunnah ini dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Maka puasa sunnah itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang sunnahnya itu karena momen tahunan, ada yang sunnah itu momennya bulanan, ada yang sunnahnya itu momennya mingguan. Kalau yang tahunan itu seperti apa? Seperti puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Asyura. Ya, itu tahunan. Ya, atau puasa 6 bulan Syawal, itu dah. Atau puasa di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, itu puasa momennya tahunan, pahalanya itu masing-masing. Bagaimana kita ketahui? Yang kedua adalah puasa yang momennya itu bulanan. Yang bulanan itu bagaimana? Ayyamul bid. Ya, Ayyamul bid. Ayyamul bid itu kapan? Buka 13, 14, 15. Bukan 14, 15, 16. Bukan. 13, 14, 15. Itu setiap bulan. Ada juga ayyam sud. Ayyam sud itu apa? Di akhir bulan, 3 hari di akhir bulan. 28, 29, 30. Ya, itu momennya bulanan. Jadi bulanan itu ada 2 puasanya, ayyamul bid, ayyamul sud. Ayyamul bid itu 13, 14, 15. Ayyamul sud itu adalah 28, 29, 30. Ada juga puasa sunnah itu yang momennya mingguan. Seperti apa? Seperti Senin Kamis. Ya, itu Senin Kamis. Dan di antara sekian banyak puasa sunnah, yang paling afdal puasa apa? Puasa Nabi Allah Daud. Puasa sehari, kemudian tidak berpuasa sehari.
itu adalah afdolnya, paling utamanya puasa sunnah. Kemudian hukum puasa makruh, yaitu puasa pada hari Jumat saja. Puasa pada hari Jumat saja. Karena hari Jumat saya saja dia puasa, hukumnya makruh. Kalau misalkan dia berpuasa pada hari Sabtu saja, saya puasa hari Sabtu dia, kenapa pula? Atau puasa hari Minggu dia, satu hari dia, dalam seminggu dia ambil satu hari, baik itu Jumat, Sabtu atau Minggu. Kenapa pula dia puasa hari Sabtu atau hari Minggu? Supaya tak ada datang maupun diundang orang pada saat ini puasa. Tak ada keluar untuk, kan? Udah buka Pak? Puasanya udah buka. Udah buka. Ini siapa? Puasa satu hari setiap minggu tidak boleh. Puasa satu hari setiap minggu tidak boleh. Hukumnya makruh. Makruh di sini lebih baik ditinggalkan, tapi tidak berdosa. Kalau dia puasa silakan, tidak masalah. Tetap tidak apa-apa, tapi lebih baik ditinggal. Kenapa? Mengusulkan satu hari dalam seminggu itu kebiasaan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Baik. Kemudian puasa yang hukumnya haram. Ada yang haram sah tapi haram. Ada yang tidak sah kemudian haram. Puasa ini bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Seperti puasanya sah tapi hukumnya haram. Puasanya siapa? Puasanya seorang istri tanpa izin suami. Puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau istri mau bawa puasa, tidak perlu izin suami. Apalagi puasa Ramadan, tidak perlu izin suami. Tapi kalau istri mau puasa sunnah, izin terlebih dahulu kepada suami. Paham? Jelas? Tidak boleh main puasa dia sunnah tanpa izin kepada suami, karena khawatir dengan dia berpuasa itu melalaikan kewajibannya kepada suami. Karena melayani suami hukumnya wajib, sementara puasa yang dijalani itu hukumnya sunnah. Itu puasanya sah, tapi dia dapat dosa. Ada puasanya tidak sah, bahkan dia dapat dosa. Seperti puasa di waktu-waktu yang dilarang. Orang lebaran sampai Syawal dia puasa. Orang lebaran Idul Adha sebelum Zulhijjah dia puasa juga. Kemudian puasanya 11, 12, 13 Zulhijjah dia tetap puasa. Ini puasanya tidak sah, kemudian dia dapat dosa. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum